Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, cuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menghindari kerumunan. Baik anak-anak, untuk materi korespondensi kita telah sampai pada KD 3.4, di mana anak-anak akan belajar tentang surat menyurat bahasa Indonesia. Dimulai dari apa itu surat, kemudian apa saja jenisnya, sampai perlengkapan-perlengkapan apa saja yang diperlukan dalam penulisan surat. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat ya. Baik, agenda pembelajaran hari ini nanti anak-anak akan belajar tentang yang pertama tujuan dan fungsi surat, yang kedua jenis-jenis surat, dan yang ketiga adalah perlengkapan surat. Jadi apa saja yang diperlukan ketika kita hendak membuat surat baik untuk diri sendiri maupun untuk kepentingan organisasi. Langsung saja kita mulai materi yang pertama. Tujuan dan fungsi surat ya. Yang pertama kita akan mempelajarinya. Jadi anak-anak harus tahu dulu anak-anak buat surat itu tujuannya untuk apa. Jadi produk ataupun surat yang anak-anak buat nanti memiliki esensi atau memiliki maksud. Tidak hanya asal membuat surat kemudian nggak tahu untuk apa, misalnya seperti itu. Contohnya anak-anak bikin anak-anak misalnya kangen nih sama sahabat lama dari anak-anak semua, misalnya karena orang tuanya pindah kerja di luar kota, jadi sahabat anak-anak itu pindah rumah. Nah, sekarang misal kalian tuh kangen, jadinya pengen bikin surat. Nah, itu adalah tujuan suratnya. Tujuan anak-anak buat surat adalah uh, untuk melepas rindu dengan sahabat lama, misalnya seperti itu. Jadi, setiap pembuatan surat itu memiliki maksud dan tujuannya. Baik, kita sebelum masuk ke tujuan dan fungsi, kita harus tahu dulu nih, apa itu surat. Jadi, surat adalah lembaran kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan satu pihak kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi atau kantor, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Contohnya surat karena pengen uh, say hi atau misalnya melepas rindu dengan sahabat lama. Berarti kan selembar kertas itu memuat komunikasi atau informasi yang disampaikan kepada pihak lain. Pihak lainnya siapa? Yaitu sahabatnya kita yang berada di luar kota. Informasinya apa? Misalnya, hai Rudi, apa kabar? Kemudian, aku rindu. Oh iya, misal bulan depan aku mau pergi ke kotamu, uh, mungkin bisa kita agendakan untuk bisa bertemu dan sebagainya. Intinya ada informasi yang termuat di dalam surat tersebut. Nah, setelah itu kita akan tahu nih tujuan dari pembuatan surat apa. Yang pertama, ingin menyampaikan warta atau informasi kepada pihak lain. Contohnya apa? Misalnya seperti tadi, melepas rindu, terus kemudian bulan depan ternyata kita mau ke kotanya teman kita. Nah, kita pengen ketemuan nih ceritanya. Nah, itu kan memberikan informasi kepada sahabat kita untuk bisa mempersiapkan diri atau misalnya mau kosongkan jadwal dan sebagainya. Yang kedua, ingin mendapat balasan, reaksi atau tanggapan dari penerima surat tentang informasi yang disampaikan tersebut. Nah, tujuan kita bikin surat kan biar pengen tahu nih, si sahabat kita bulan depan bisa nggak ketemu sama kita. Kalau kita kirim surat, kan otomatis sahabat kita baca dan akan membalasnya. Misal, oh ternyata bulan depan dia lagi liburan atau apa dan sebagainya. Yang ketiga, memperlancar arus informasi, sehingga informasi yang diterima jelas. Ada komunikasi dua arah di sini, walaupun secara tidak langsung ya, menggunakan media, yaitu medianya adalah surat menyurat. Itu untuk tujuan dari surat itu sendiri. Lalu, apa fungsi dari surat? Fungsi dari surat yang pertama adalah sebagai duta atau wakil dari si pengirim. Nah, kayak tadi, kita mau ngirim surat ke sahabat lama kita. Nah, surat itu kan mewakili diri kita. Ibaratnya itu adalah kita ngomong tapi diwakili oleh kertas atau surat tersebut, seperti itu. Yang kedua, sebagai bahan bukti. Misalnya kita jual beli tanah, kan ada suratnya.
sertifikatnya. Nah, itu digunakan sebagai bahan bukti misal ketika ada sengketa. Yang ketiga sebagai referensi. Misalnya, kalian mau daftar sekolah harus menggunakan surat keterangan lulus atau misalnya surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan juara dan sebagainya. Nah, itu surat-surat tersebut bisa dijadikan sebagai referensi. Yang keempat, sebagai pengaman. Sebagai pengaman ini masih ada kaitannya sebagai bahan bukti ya. Kemudian yang kelima sebagai pengingat. Misalnya kalian minggu depan dapat undangan nih, surat undangan dari teman kalian yang ulang tahun. Nah, ketika kalian lupa, ternyata kalian lihat nih kertas di meja itu kertas undangan apa. Nah, setelah dilihat, oh saya dapat surat undangan minggu depan, seperti itu. Itu gampangnya seperti itu untuk surat sebagai pengingat. Yang terakhir, sebagai penghemat tenaga, waktu, dan biaya. Kenapa? Sekarang misalnya kalau tadi mau infoin kalau kita bulan depan mau ke kotanya teman kita. Kalau kita harus naik bis ke sana cuma ngasih tahu kan membutuhkan banyak waktu, membutuhkan banyak biaya. Tapi ketika kita hanya mengirim surat, kita cukup misalnya ke kantor pos, bayar biaya pengiriman, cukup sudah selesai bisa sampai, teman kita sudah membaca dan bisa membalasnya. Jauh lebih efisien. Kemudian ya anak-anak setelah kita mempelajari tujuan dan fungsi, berarti yang selanjutnya adalah kita harus tahu juga apa saja sih jenis-jenis surat yang ada. Nah, masuk agenda yang kedua, kita belajar tentang jenis-jenis surat ya. Ada beberapa jenis surat menurut tertentu, misalnya menurut wujudnya, menurut cara pengelolaannya, menurut dinas pos, dan sebagainya. Nah, kesemuanya itu akan kita pelajari juga hari ini ya. Baik, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis surat yang pertama. Jenis-jenis surat yang pertama menurut sifatnya yaitu dibagi menjadi 4. Ada surat pribadi, surat dinas, surat sosial, dan surat niaga. Surat pribadi adalah surat yang dikirimkan atas nama pribadi, baik yang bersifat kekeluargaan, persahabatan, perkenalan, maupun sifat setengah resmi seperti surat lamaran. Nah, kalau contoh tadi yang surat mau menghubungi sahabat lama, berarti itu masuk ke surat pribadi atas nama pribadi ya. Nah, kalau surat setengah resmi itu contohnya adalah surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua ada surat dinas, yaitu surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor pemerintah. Sebenarnya surat dinas ini berbeda dengan surat resmi. Namun karena sebagian besar surat dinas itu bersifat resmi, jadi secara awam atau orang-orang sering menyebutnya surat dinas itu juga termasuk sebagai surat resmi. Kemudian yang ketiga adalah surat sosial, yaitu surat yang dipakai oleh organisasi kemasyarakatan, misalnya perkumpulan olahraga, organisasi kedaerahan, organisasi masyarakat lainnya yang sifatnya bukan mencari keuntungan. Misalnya ada surat dari remaja RT atau surat Karang Taruna dan sebagainya. Yang keempat adalah surat niaga, di mana surat niaga adalah surat yang memuat persoalan niaga dan dibuat oleh suatu badan perusahaan atau perdagangan. Jadi untuk surat niaga ini gampangannya adalah surat yang berkaitan dengan bisnis atau surat bisnis nama lainnya. Untuk bagian surat dinas, surat niaga akan kita pelajari sendiri di semester berikutnya. Secara rinci apa saja jenisnya dan kita akan praktek satu persatu. Baik, kita lanjut ke jenis surat yang selanjutnya adalah jenis surat menurut wujudnya. Di sini juga ada 4, yaitu yang pertama surat biasa, yaitu surat yang penulisannya tidak menggunakan lembaran khusus, cukup kertas surat biasa, dan pengirimannya tidak pada kesempatan pertama, karena tidak memakai biaya pengiriman kilat atau kilat khusus. Misalnya surat ucapan selamat. Jadi untuk surat biasa ini ya udah surat seperti biasa pada umumnya, nggak ada perlakuan khusus misalnya harus cepat sampai, harus orang tertentu yang terima dan sebagainya. Kemudian surat memo atau memorandum adalah surat yang digunakan untuk komunikasi secara tertulis di lingkungan kantor atau organisasi itu sendiri dan sifatnya informal. Umumnya isinya berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal lain. Nah, penulisannya juga
diketik atau ditulis tangan. Memo umumnya singkat dan tidak lebih dari 10 baris. Jadi kalau surat memo itu biasanya menggunakan ukuran A5 kalau tidak salah. A5 dimana isinya itu misalnya kayak pesan-pesan singkat yang berisi instruksi, misalnya diadakan rapat atau misalnya pimpinan mau pergi nih, mau membenarkan pesan kepada sekretaris, misalnya Bu Susi tolong nanti jika ada tamu untuk segera masuk saja ke ruang rapat atau dan sebagainya lah. Intinya berisi tentang instruksi-instruksi yang sifatnya informal dan singkat. Yang ketiga, surat telegram. Telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh dan gram yang berupa tanda atau bentuk. Nah, dengan kata lain, telegram berarti pemindahan tulisan dengan bantuan pesawat telegraf dalam jarak jauh. Ciri berita telegram adalah kalimat singkat. Untuk telegram dinas pemerintah, huruf yang dipakai adalah semua huruf besar, sedangkan untuk telegram swasta atau umum, semuanya huruf kecil. Berita telegram ditulis pada selai belangko telegram yang disediakan oleh kantor telegram. Kalau ini sepertinya sudah jarang digunakan pada era seperti ini ya. Kemudian yang terakhir adalah kartu pos. Adalah segala macam surat yang ditulis di atas karton yang berukuran 15 kali 10 cm yang disahkan pemakaiannya oleh perum postel. Ukuran kartu pos demikian terbatas sehingga dalam penulisan berita harus singkat dan tidak rahasia, karena pengiriman kartu pos tidak menggunakan sampul khusus. Jadi kartu pos itu biasanya kan hanya selembar kertas cukup tebal ya, atau kertas karton. Biasanya halaman depannya itu berisi pemandangan atau gambar-gambar, sedangkan baliknya itu digunakan untuk menulis pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, pesannya pun diusahakan tidak bersifat rahasia karena kartu pos itu tidak pakai sampul lagi. Misalnya, biasanya kartu pos itu berisi tentang pemandangan-pemandangan luar negeri nih. Nah, kartu pos gambar misalnya gambar Paris. Nah, di baliknya berisi pesan misalnya, kutunggu kau sahabatku untuk bisa pergi ke Paris bersamaku, misalnya seperti itu. Nah, dikirim dan sebagainya. Itu contoh untuk kartu pos. Kemudian kita lanjut ya untuk jenis surat yang selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis surat menurut keamanan isinya. Di sini ada 3. Yang pertama, surat sangat rahasia, dan surat biasa. Nah, surat sangat rahasia adalah surat yang berisi dokumen penting yang berhubungan dengan rahasia atau keamanan negara. Biasanya ditandai dengan kode SRHS atau singkatan dari sangat rahasia. Nah, cara pengiriman surat sangat rahasia ini biasanya dengan dikirim dengan 3 sampul atau 3 amplop ya. Nah, sampul pertama sama sampul kedua itu ditulis alamat lengkap dan dilem, kemudian ditulisi kode SRHS. Nah, sebaiknya untuk surat sangat rahasia juga ditulis sekalian UP atau untuk perhatian atau kepada siapa surat tersebut memang harus ditujukan. Nah, yang terakhir, sampul ketiganya itu hanya ditulis dengan alamat seperti surat biasa, tidak diberi kode dan tidak dilem. Maksudnya, agar tidak mengundang perhatian orang jahil untuk mencuri rahasia yang dibawa oleh surat tersebut. Biasanya itu surat sangat rahasia di misalnya tentang kemiliteran dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada surat rahasia, yaitu surat yang berisi dokumen ringan yang hanya boleh diketahui satu atau oleh beberapa orang pejabat tertentu dalam suatu instansi. Nah, cara pengirimannya itu menggunakan 2 sampul. Kalau tadi sangat rahasia 3, kalau yang rahasia hanya 2 sampul. Sampul pertama ditulis alamat lengkap dan kode RHS atau RS di lem, sedangkan sampul kedua seperti surat biasa. Contohnya misal surat dokumen kepada instansi setempat atau misalnya dokumen-dokumen perusahaan yang tidak boleh semua orang tahu atau hanya beberapa orang yang boleh mengetahuinya. Kemudian yang terakhir ada surat biasa, yaitu surat yang jika isinya terbaca oleh orang lain tidak akan menimbulkan kerugian bagi organisasi maupun pejabat yang bersangkutan. Misalnya surat tentang undangan atau misalnya surat panggilan rapat dan sebagainya.
Lanjut ke jenis surat yang berikutnya, yaitu menurut proses penyelesaiannya, ada surat sangat segera atau kilat, surat segera, dan surat biasa. Kalau surat sangat segera adalah surat yang memerlukan penyelesaian sangat segera. Surat ini harus didahulukan dari surat-surat lainnya, baik dalam proses pembuatan maupun proses pengiriman. Biasanya, surat-surat ini adalah surat yang memang sangat urgent atau penting, yang apabila surat tersebut tidak segera dilanjuti, maka akan mengakibatkan akibat yang vital bagi perusahaan. Kemudian surat segera yaitu surat yang memerlukan penyelesaian dengan segera, tetapi tidak sesegera surat kilat yang pertama tadi ya. Nah, bila dikirimkan dengan via pos, biaya perangko surat ekspres tentu lebih besar dari perangko surat biasa. Ibaratnya kalau surat segera ini levelnya di bawah dari surat sangat segera. Kemudian yang terakhir ada surat biasa, surat yang diperlakukan secara biasa, tidak diistimewakan. Jadi, apabila surat tersebut misalnya terlambat sampai atau misalnya hilang, tidak menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Itu untuk surat biasa. Baik, untuk selanjutnya lagi, jenis surat yang berikutnya ada menurut Dinas Pos. Di sini ada 3, yaitu surat biasa, di mana surat ini dikirim secara biasa tanpa misalnya harus cepat atau apa, dan menggunakan perangko yang termurah, misalnya perangko 300 atau 2000 dan sebagainya. Yang kedua ada surat kilat, di mana surat yang pemberangkatan dan pengantarannya diutamakan dari surat biasa. Diusahakan bahwa surat itu harus sampai dalam 1 kali 24 jam. Cara pengirimannya dapat dilakukan dengan hanya memberi perangko yang telah ditentukan oleh Pempos dan Giro dan lebih mahal dari perangko surat biasa. Sedangkan surat kilat khusus yaitu surat yang dijamin pengirimannya selama 1 kali 24 jam oleh Parpostel dan harus sudah ada jaringannya pada daerah yang akan dikirimi surat kilat khusus ini. Cara pengirimannya adalah surat yang akan dikirimkan diberikan kepada petugas pos, kemudian didaftarkan oleh petugas pos itu, kemudian si pengirim diberikan semacam resi pos yang digunakan untuk misalnya tracking atau misalnya bahan bukti penyimpanan dalam pengiriman surat. Yang keempat, harga pengiriman perangko lebih mahal dari surat kilat dan memakai nomor monitoring yang sesuai dengan resi agar mudah memonitor apakah surat sudah sampai atau belum. Biasanya kalau di kantor pos itu kilat khusus namanya pos ekspres, di mana itu 1 hari sampai, seperti itu. Nah, untuk kilat khusus ini tidak semua daerah bisa, jadi tergantung layanan jasanya, misal di kantor pos nih, nah tergantung daerah yang kita tuju, ada kantor pos penyedia layanan yang kilat khusus atau tidak. Kalau daerahnya tidak ada jaringannya, berarti layanan kilat khusus ini tidak bisa dilakukan. Seperti itu. Jadi tidak semua daerah, tergantung pada jaringan-jaringan di jasa pengiriman. Kemudian yang terakhir menurut Dinas Pos ada 4 ya. Tadi udah 3, sekarang yang terakhir adalah surat tercatat, di mana surat tercatat atau terdaftar ini lebih baik lagi jaminannya dari kilat khusus karena pihak pos akan selalu memonitor pengiriman surat dan setiap waktu yang telah ditentukan ada pemberangkatan, sedangkan surat kilat khusus hanya 1 kali 24 jam pengirimannya. Surat ini pun menggunakan resi sebagai bukti bahwa surat dikirim dan sudah diterima oleh penerima surat. Jadi untuk surat tercatat ini lebih baik dari kilat khusus, di mana lebih terjamin dalam pengirimannya karena ada monitor yang selalu dipantau terus oleh pihak pos dalam pengiriman suratnya. Lanjut ya anak-anak. Kemudian ada jenis surat menurut jumlah penerimanya. Di sini ada 3, yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Surat biasa adalah surat yang dikirim kepada seseorang seperti pejabat atau suatu organisasi. Misalnya, ya surat seperti biasa, misal ada surat dari perusahaan untuk memanggil karyawan untuk monitoring, atau misalnya pemanggilan atas nama Dedi sebagai staf marketing karena mau dievaluasi atau karena mau ada wawancara promosi jabatan dan sebagainya. Intinya surat yang dikirim seperti biasa kepada pejabat atau suatu organisasi tanpa adanya keterangan-keterangan tertentu.
Kemudian surat edaran dikirim kepada beberapa orang atau pejabat tertentu. Misalnya surat edaran contoh di lingkup kedinasan. Misal di Dinas Pendidikan itu kan di bawahnya membawahi sekolah-sekolah ya. Nah, misalnya Dinas Pendidikan ini terkait dengan PPKM memberikan kebijakan bahwa kegiatan pembelajaran tidak boleh tatap muka, harus PJJ. Nah, berarti si Dinas Pendidikan ini akan membuat surat edaran di mana isinya selama PPKM kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan menggunakan jarak jauh. Nah, surat edaran ini dituju kepada beberapa instansi, misalnya kan ada kop surat, kemudian di bawahnya kepada, nah kepadanya ini ditujukan ke beberapa orang, misalnya ada SD, seluruh SD di Jawa Tengah, seluruh SMP di Jawa Tengah, seluruh SMK di Jawa Tengah, kemudian kepala bagian apa, kepala misalnya ditembusi juga kepada kabupaten misalnya sekretaris daerah dan sebagainya. Intinya di surat edaran ini di alamat dalamnya kepadanya itu ada beberapa nama yang disebutkan. Kalau tadi surat biasa kan biasanya ditujukan kepada satu orang atau satu organisasi. Sedangkan surat edaran ini di bagian alamat dalamnya ada beberapa nama atau beberapa instansi yang dituju. Sedangkan surat pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada sejumlah orang atau pejabat yang namanya sulit dituliskan satu persatu. Misalnya contoh ini kalau di sekolahan, anak-anak mendapat surat pengumuman libur karena untuk ujian nasional. Kan semua siswa dapat suratnya. Kalau misalnya sekolah harus membuat satu persatu sesuai nama orang tua wali murid kan terlalu banyak. Nah, tidak bisa disebutkan satu persatu, makanya dibuatlah surat pengumuman di mana itu bisa diserahkan kepada semua wali murid. Kalau misalnya harus satu persatu kan berarti satu surat untuk satu orang. Tapi ketika sekolah membuat surat pengumuman, berarti surat itu bisa ibaratnya langsung di-copy, langsung diserahkan ke masing-masing siswa sudah bisa seperti itu. Intinya karena terlalu banyak orang atau alamat dalam yang ingin dituju. Kalau tadi surat biasa biasanya hanya satu orang atau satu perusahaan. Kalau surat edaran biasanya alamat dalamnya ditujukan ke beberapa orang atau beberapa instansi yang kita tuju. Sedangkan surat pengumuman ini karena terlalu banyak yang dituju sehingga nama-namanya tidak disebutkan satu persatu, langsung saja secara umum misalnya kepada seluruh wali murid kelas 10, 11, 12, misalnya seperti itu. Lanjut ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya adalah perlengkapan surat. Jadi tadi anak-anak sudah belajar semua jenis-jenis surat yang ada, semoga anak-anak bisa memahaminya satu persatu. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang perlengkapan surat. Perlengkapan surat pada dasarnya ada 3 hal. Yang pertama, kertas surat itu sendiri untuk menulis pesannya atau mengisikan informasi. Yang kedua, amplop surat atau sampulnya. Ibaratnya dibajuin dulu suratnya. Ada berbagai jenis amplop yang nanti yang akan kita pelajari. Dan yang ketiga adalah lipatan surat. Lipatan ini adalah agar surat yang kita buat disusun secara rapi. Jadi nggak surat masih lembaran langsung dimasukin ke amplop seperti itu kan nggak rapi, malah jadi kusut atau misalnya bisa saja robek dan sebagainya. Tapi ketika dilipat dengan rapi, surat akan terlihat indah dan yang pembaca pun akan merasa dihargai karena pesan yang diberikan dibuat dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kita lanjut, kita akan kupas satu persatu. Kertas surat, ada beberapa jenis kertas surat yang biasa digunakan dalam penulisan surat ya. Yang pertama ada kertas folio, biasanya untuk lembaga pemerintah, kertas kuarto untuk penulisan ilmiah, A4 untuk perusahaan swasta, A5 untuk nota dan memo, A6 untuk tanda terima, A7 untuk kartu indeks atau katalog. Sedangkan kertas-kertas lain yang juga digunakan dalam kegiatan surat menyurat ada kertas onion skin, kertas HVS, kertas doorslack, kertas stensil. Nah, kertas doorslack dan kertas stensil ini di zaman sekarang sudah jarang sekali digunakan ya.
lebih kepada teknologi sekarang, karena kan sekarang sudah ada komputer, ada printer yang lebih canggih dan lebih cepat, serta ada mesin fotokopi juga yang bisa menggandakan dokumen lebih cepat dibandingkan dengan stensil. Jadi untuk door slack dan stensil sudah jarang digunakan dan jarang ditemukan pula seperti itu. Lanjut ya anak-anak. Baik anak-anak, yang selanjutnya kita akan belajar tentang amplop surat ya. Nah, amplop ini digunakan sesuai dengan jenis surat ataupun kepentingan surat serta bentuk surat yang kita buat amplopnya atau lipatnya ya. Nah, misalnya di antara bentuk-bentuk ini, adakah amplop yang familiar atau biasa anak-anak temui? Misalnya amplop-amplop yang seperti ini, biasanya berwarna coklat ya. Nah, itu yang ada kancingnya seperti ini biasanya anak-anak temui untuk misal lamaran pekerjaan, seperti itu. Sedangkan kemudian lagi surat yang ada jendelanya seperti ini, biasanya ada semacam plastik beningnya. Nah, itu biasanya digunakan untuk surat yang misalnya alamat dalamnya kelihatan, seperti itu. Jadi nanti alamat dalamnya tidak usah ditulis lagi dalam amplop, bisa dilihat langsung di jendelanya. Kemudian yang selanjutnya ada amplop yang bernama amplop standar atau bifold. Nah, bifold itu yang ini, yang biasanya kita gunakan untuk sampul mengirim surat yang biasa atau secara umum kita gunakan ada yang bifold seperti ini, dimana bentukannya jangan sampai salah atau emang hampir mirip dengan drag ya. Drag sama bifold itu biasanya sering kita gunakan. Untuk surat-surat umum biasanya menggunakan ini. Dan nanti kalaupun praktek pun kita akan menggunakan salah satu di antara amplop ini seperti itu. Lanjut ya, yang terakhir kita bahas tentang lipatan surat. Nah, lipatan surat ini ada 9 lipatan surat kalau sekarang. Secara umum memang ada 8 yang kita pelajari, di mana ada lipatan baku atau standar, di mana ini dilipat menjadi 3. Lawannya lipatan standar ada lipatan akordion, dilipat menjadi 3 juga, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian ada lipatan tunggal, double-nya lipatan tunggal ada paralel double fold atau lipatan ganda paralel. Kemudian ada lipatan model Prancis, lipatan model Baron. Kemudian ada juga low accordion fold, di mana dibagi menjadi 3, tapi salah satu bagiannya itu lebih kecil. Kemudian ada kebalikannya, ada low standard fold atau semi standard fold. Ini sama kayak lipatan low accordion fold, hanya arahnya yang berbeda, seperti itu. Nah, tambahannya di sini adalah modifikasi lipatan akordion. Ya, untuk saat ini populer digunakan oleh perusahaan swasta. Ini jadi dibagi menjadi 4, hanya saja ada salah satu bagian yang terlihat berbeda atau lebih kecil. Jadi ada yang lebih menonjol seperti ini. Dilihat ada garis-garisnya seperti ini. Karena kalau misalnya dibagi 4 bagian sama besar, itu nanti sama kayak lipatan ganda paralel atau paralel double fold. Oke anak-anak, materinya sudah selesai. Bagaimana? Apakah kalau misal masih ada yang bingung, bisa anak-anak tanyakan pada e-learning milik sekolah kita ataupun pada grup kelas kita ya. Nanti bisa anak-anak tanyakan dan bisa anak-anak diskusikan bersama. Kalau begitu, sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.